Health and Lifestyle Highlights. Your music, your lifestyle. The Hills Radio. The Hills Radio, your music, your lifestyle. Hi, The Healers. Welcome back. Still with Minda Firdaus on Health and Lifestyle Highlights, The Healers. Seperti yang dari tadi udah gue woro-woro ya, bahwa malam hari ini nih kita bakal diskusi ngebahas topik yang seru banget ya, bersama tentunya masih dengan Dr. Ami dan juga ada Mas Prayudi Widianto, seorang terapis akupuntur ya. Dan kita bakal ngebahas apakah betul yang namanya terapi akupuntur itu bisa ngebantu The Healers semua dalam melaksanakan program dietnya. Yuk kita cari tahu lebih dalam, The Healers. Dan jangan lupa lo semua bisa ikutan ngobrol ya di 0811 829 839. Kita langsung sapa nih tamu luar biasa kita malam hari ini. Halo. Halo, selamat malam Mbak Indah. Hai Dr. Ami. Dan ada Mas Prayudi juga. Halo. Halo, selamat malam. Selamat malam Mas Yudi. Aku biasanya panggil Mas Yudi ya di Healers. Apa aja boleh. Oke, apa kabar? Sehat selalu ya. Mudah-mudahan nih. Alhamdulillah. Makasih loh udah hadir Iya. di. Ini kalau nanti The Healers penasaran ya, ini bisa akan tayang juga di YouTube The Heals TV. Jadi nanti kita kasih tahu kapan tayangnya, tapi yang pasti malam hari ini special edition ya. Karena nanti The Healers juga bisa mengikuti talk show-nya itu dengan melihat visualnya ya. Oke, yang pasti Dr. Ami, kita akan ngebahas topik seru ya malam hari ini ya. Iya. Oke, topik apa Dok? Tadi yang sudah kita obrolin nih. Iya kan sekarang tuh banyak ya yang mulai untuk diet, mulai untuk hidup sehat. Nah biasanya diet macam-macam lah. Kita nggak sebutin nama-nama diet ya. Ada diet Cinderella Mbak Indah. Oke. Ya. Oke. Udah pernah kita bahas, tapi malam Iya. ini khusus The Healers. Oh ya ada yang benar-benar badannya kayak Cinderella gitu. Gitu. Tapi lupa sebenarnya ada yang jadi malnutrisi ya, The Healers, kekurangan gizi dan macam-macam lagi. Nah malam ini kita mau diet yang sehat. Gimana sih diet yang sehat itu? Nah malam ini ada Mas Prayudi, Mas Yudi kebenaran teman baik saya dulu, ya teman sekolah dulu. Lalu beliau itu membantu banyak kita. Dulu percakapan yang pertama tentang akupunktur, mengatasi stres dengan akupunktur. Oke. Iya. Saya mau sapa dulu The Healers dimanapun Anda berada. Saya tahu ada teman saya Lua di Malaysia sedang on air, sedang stay tune dia. Ya, ada beberapa teman lagi di Yogyakarta. Semoga sehat-sehat selalu. Lalu malam ini kita akan bicara Mbak Indah mengenai diet dengan terapi akupunktur. Ya, betul sekali. Oke, sebelum kita mulai tentang bagaimana diet itu, boleh nggak sedikit Mas Yudi cerita tentang apa sih itu akupunktur sebenarnya? Oke, akupuntur seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya sebetulnya ya. Itu kan pengobatan yang sudah lama, 2.500 tahun lah kurang lebih di sana. Terus kemudian akupuntur sendiri itu dasarnya itu ada 2 filosofi, yin yang dan 5 elemen gitu. Yin yang 5 elemen. Boleh disebutlah sedikit. Yang api udara gitu ya? Iya, itu jadi kalau yin yang itu keseimbangan. Anda bisa lihat biasanya ada gambar putih dan hitam. Kalau 5 elemen itu 5 unsur di dalam alam kita. Yang pertama itu adalah api, tanah, logam, kemudian air, dan kayu. Jadi 5 elemen itu juga berkaitan dengan 5 emosi, dan emosi itu sudah kita bahas yang di pertemuan sebelumnya kita. Oke, sekarang kita berbicara mengenai bagaimana kita bisa hidup sehat dengan, kan sekian persen itu kehidupan kita itu menjadi sehat karena lifestyle, Ya, termasuk betul. diet ini ya. Betul. Di keseimbangan itu juga diet termasuk di dalam elemen itu. Iya. Oke, salah satunya. baik. Nah sekarang bagaimana seorang akupunkturis istilahnya ya membantu saya dan The Healers lain yang ingin hidup sehat, Mbak Indah? Yes. Dengan akupunktur, boleh disebutin tentang titik-titik apa yang mesti kan akupunktur itu The Healers tahu kan pakai Kita akan demo nanti. oh kan demo. Asik. Tapi nggak apa-apa lah saya cerita dong. Biasanya
takut dengan bukan suntik. Jarum, Ya, yes. ya. Needle ya, jadi jarum yang kering ya gitu Ya. ya Mas. Oke. Tapi nanti ada demonya. Nah, sekarang kita mau tahu bagaimana sih kerjanya akupunktur itu untuk membantu diet. Saya baca banyak banget referensi tentang obesitas itu bisa dibantu dengan terapi akupunktur, obesitas, kegemukan dan lain-lain. Dan memang sangat banyak lah kalau kita ya. bicara tentang tubuh yang ideal itu salah satu termasuk itu terapinya dengan menggunakan akupuntur. Jadi akupuntur di sini juga jadi salah satu metode yang bisa digunakan untuk mencapai tubuh yang ideal. Oke. Seperti itu, Dr. Ami. Boleh dicerita bagaimana sebenarnya ceritanya? Misalnya nih, apakah dia menekan feeding center, pusat makan, pusat lapar, atau di gimana ceritanya? Oke. Jadi sebenarnya gini, di dalam akupuntur itu sendiri, tadi sudah dijelaskan bahwa tidak ada kata sakit sebetulnya ya. Di akupuntur tidak ada kata sakit, tetapi sebenarnya padanannya itu adalah ketidakseimbangan atau imbalance gitu. Imbalance. Jadi misalnya orang yang merasa dia merasa saya sudah berat badan saya sudah lebih gitu, berarti kan dia ada kelebihan. Nah, kelebihan itu harus dibalas dengan untuk mencapai keseimbangannya harus diturunkan berat badannya gitu. Nah, itulah proses keseimbangan. Bagaimana kita mencapai, selalu kita berbicara tentang keseimbangan. Jadi kalau bicara akupuntur, bicara pengobatan timur itu selalu bicara keseimbangan. Seperti alam ini juga, jadi dari alam, kemudian di dalam tubuh kita sendiri juga ada faktor-faktor yang harus diseimbangkan. Kalau misalnya nih seseorang ya mau menurunkan berat badan, terus dia kan diet, pastinya biasanya konsulnya ke dokter ahli gizi. Iya. Apakah akupunktur ini mempercepat membantu proses pengurangan berat badan itu atau dietnya, atau berdiri sendiri? Jadi gini, akupuntur itu bagian dari sistem untuk menurunkan berat badan itu. Jadi tidak akupuntur sendiri, tapi akupuntur mempunyai mempunyai cara tersendiri untuk membantu menyelesaikan berat badan yang ideal yang diinginkan oleh seorang klien. Jadi tetap harus olahraga. Tetap harus tetap. Lifestyle-nya tetap harus dijaga ya, Mas Prayudi ya. Oke, tapi sekarang ceritalah di mana misalnya titik-titiknya yang mesti dikasih, apakah penekanan dengan penekanan akupunkturnya itu dengan jari atau jarum-jarum itu, terus gimana fungsinya? Apakah menekan pusat lapar atau menekan, ada kan yang namanya feeding center ya di otak kita itu, seperti apa? Jadi gini, jadi kalau di dalam akupuntur tadi yang pertama sekali itu harus menyadari dulu. Kan ada orang yang badannya besar tapi dia tidak sadar, atau dia bilang saya baik-baik saja gitu. Dan itu bukan bagian daripada konsultasi kita kan gitu. Jadi memang dia harus tahu. Iya, tadi itu dulu dia harus merasa bahwa tubuhnya dia tidak seimbang. Kan kayak orang merasa bahwa saya sakit. Setelah merasakan sakit itu baru kita bagaimana dia menjadi sehat, kan seperti itu. Jadi keseimbangan seperti itu. Nah, sama. Jadi ada orang yang besar, kalau dia tidak menyadari bahwa itu dia kelebihan, ya enggak apa-apa juga. Nah, tetapi kalau ada orang yang sudah merasa saya sudah nggak nyaman ini, saya tersengal-sengal, saya begini, saya rasanya sudah dengan tubuh berat yang ada sekarang sudah nggak nyaman. Nah, dari situlah kita mulai. Kita mulai, dia datang ke kita. Nah, kemudian sebelum di terapi lebih lanjut tentu ada wawancara dulu ya, bagaimana dia makan, bagaimana lifestyle-nya dia, dan segala macam. Nah, kenapa terus akupuntur itu bisa membantu? Nah, salah satu yang mengakibatkan seseorang itu berat badannya tidak ideal itu adalah metabolisme di dalam tubuhnya dia yang nggak benar gitu. Berarti kan faktor usia juga bisa ya? Faktor usia ya bisa. Cuman begini, kalau menurut saya pribadi, kita tidak usah membuat hambatan
yang sebetulnya nanti kalau saya gemuk memang karena sudah faktor usia, bisa nggak? Atau turunan? Itu semua tuh jadi jadi barrier. Nah, ada harus jadi barrier. Jadi jangan, pokoknya kita mesti menyadari dulu. Kalau pasien orangnya sendiri, pasien biasanya sudah dokter, pasien. Seseorang itu nggak merasa bahwa dia nggak obesitas. Iya. Agak sulit. Iya, nggak bisa. Kita Bagaimana mau mau paksa? Oke, jadi kami datang ke saya akan lakukan terapi. Enggak, gue baik-baik aja. Gitu. Oke. Oke, ini ada yang masuk nih, boleh dibaca nih. Oke, silakan. Iya. Nah, sebenarnya selamat malam, ini dari The Healers kita paling setia. Pakai kacamata dulu ya, The Healers. juga ya. Oke. Dari Pak Amin di Kendari. Halo, selamat malam Pak Amin. Pak Amin, ini ada Mbak Indah juga di sini sama Pak Indah. Sebenarnya aku tuh bingung tentang dunia akupunktur ya Pak, megang Pak supaya dengan terapi akupunktur untuk diet berapa kali sih harus dilakukan maksimalnya dan turun berapa berat badan idealnya. Lalu pertanyaan kedua, boleh langsung ya Pak ya? Apakah efek samping seperti gangguan mah, pencernaan itu dengan akupunktur itu bisa aman? Ini maksudnya dia diet tapi dia ada sakit lambung. Ya, sebenarnya pertanyaan yang sama juga waktu saya tampilkan flyer itu udah ada yang nanya, seorang bapak-bapak. Dok, saya baca ini, apa kalau dia di akupunktur tusuk jarum itu, terus gimana kalau yang sakit lambung? Ini pertanyaan sama Pak Amin, silakan. Berapa kali pertanyaannya? Berapa kali dulu? Berapa kali ya? Berapa kali? Oke. Dan untuk berapa lama untuk mencapai berat badan ideal itu? Oke, nah Pak Amin, di dalam sebelum kita melakukan terapi ada dulu dong wawancara. Misalnya Pak Amin mau menurunkan berapa kira-kira ininya kan, berat badannya dari berapa menjadi berapa seperti itu. Kemudian kita akan bagi itu make sense yang make sense ya, enggak maksudnya gini, 10 kilo hari ini ditusuk besok turun, nggak bisa gitu juga. Jadi harus ada perencanaannya, semua dihitung. Nah biasanya kami itu ada 12 kali pertemuan atau 10 kali pertemuan gitu di dalam satu sesi ya, itu dilakukan. Nah kemudian karena ini sesinya nggak pakai sesuatu misalnya zat kimia atau obat yang dimasukkan ke dalam tubuh, itu nggak ada efek samping rasanya sekarang. Jadi gitu itu 10-12 kali itu dalam kurun waktu seminggu, apa sebulan, apa berapa bulan? Tergantung juga nanti, tapi maksimal misalnya gini ya, itu 2 kali seminggu gitu. Jadi sebulan itu bisa 8 kali pertemuan. Jadi 1,5 bulan. Ya, Dengan perancangan berapa kilogram yang mau berat badan mau diturunkan. Intinya itu nggak bisa dipukul rata ya Mas Prayudi ya, tergantung case by case dari individunya ya. Oke. Kita itu tiap orang itu unik dan dia punya kekhususan, makanya terapisnya pun harus smart untuk menanyakan kondisi kliennya dia. Oke, jadi Pak Amin ini ada beberapa kali dilakukan, bisa 10-12 kali dalam sebulan lebih ya. Oke, pertanyaan kedua silakan dijawab, apakah ada efek samping gangguan untuk penderita gangguan pencernaan seperti lambung tadi ya Mah ya. Gitu. Oke. Jadi di dalam melancarkan metabolisme itu nantinya seorang akupuntur terapis itu akan melibatkan banyak titik, Pak Amin. Jadi titiknya itu bukan titik, ada namanya memang yang itu namanya hunger point. Itu sudah common banget. Itu orang yang sudah pernah melakukan terapi akupuntur untuk tubuh yang ideal itu biasanya sudah tahu yang namanya hunger point. Nah, tetapi selain hunger point kita nggak itu aja, karena metabolisme tubuh juga harus diperbaiki. Karena itu akan melibatkan banyak titik-titik yang berhubungan misalnya dengan lambung, kemudian dengan limpa, liver, ginjal, itu semua akan terlibat sehingga kita maunya satu mungkin nanti efeknya itu kemana-mana, maksudnya efek positif loh ya. Efek positif bisa juga memperbaiki kondisi lambung yang sedang bermasalah. Iya, karena sebenarnya dari hadiah Nobel yang diterima oleh seseorang itu
kalau kita lebih berpuasa sebenarnya kan autophagy terjadi Iya. ya. Jadi lambungnya malah lebih bagus Iya. ya, asam lambungnya. Iya. Oke, jadi nggak ada masalah nih ya Pak Nggak ada Amin masalah. dengan terapi Akupuntur. Akupunktur, iya. diet bagi orang yang menderita penyakit lambung. Iya. Oke. Ada pertanyaan lagi nih katanya. Apa pertanyaannya lagi? Saya mesti buka dulu. Ini ya. Kacamatanya Pakai dong. Udah. Sebenarnya sih nggak berkaitan langsung. Cuman apakah memang akupunktur juga bisa membantu saya yang perokok berat menghilangkan Kebiasaan merokoknya. merokok. Oke. gitu. Maaf ya dealers, bukan diet tapi diet rokok. Tapi masuk still soalnya it's about diet. lifestyle ya, nggak apa-apa lah ya, karena masih terkait lifestyle ya. Gimana nih, Mas Prayudi? Nah, ya ini juga menarik ya. Tapi seperti tadi saya katakan, di awal sekali adalah mindset. Mindsetnya dia sudah mengemukakan bahwa saya mau berhenti merokok, itu sudah lumayan. Artinya sudah ada kemauan. Oke. Nah, terus apakah akupuntur bisa membantu itu? Sangat bisa. Ada yang kita katakan titik-titik yang mengurangi kecanduan. Iya. Oke. Kecanduan, dan itu sudah terbukti ya. Jadi terbuktinya itu digunakan di mana-mana. Itu titik-titik itu ada 5 titik, 5 poin yang semuanya itu ada di telinga. Oke. Oh iya, ini baru pertanyaannya juga sama. Katanya pernah ditusuk di telinganya. Apa benar itu? Oke. Iya. Terus lanjut Pak. Jadi kenapa telinga? Jadi kalau kita bagi akupuntur itu ya ada namanya mikro akupunktur. Jadi tubuh manusia itu bisa diwakili oleh sebagian kecil daripada misalnya telinga. Telinga itu juga mewakili tubuh besar kita gitu loh. Ada apa di daun telinga maksudnya ya? Di daun telinga Iya. ya. Di daun telinga itu kalau di akupuntur itu seperti bentuknya itu bayi yang di dalam kandungan. Jadi kepalanya itu di yang lembek ini nih, apa sih namanya nih, yang ini ya. Itu Tempat kepala anting dari itu situ, ya. Oke. Jadi kayak bayi yang lagi terbalik. Nah, dia bisa mewakili tubuh besar. Jadi kita biasa bilang kita melakukan mikro akupunktur. Jadi nanti the healers jangan kaget nanti kalau ke seorang akupunturis, dia memang stylenya hanya menggunakan akupuntur di telinga gitu. Ada ear akupunktur gitu ya. Nah, bisa juga ada seorang akupuntur yang menggunakan tubuh besar. Jadi macam-macam stylenya dari seorang akupunturis itu gitu loh. Oke. Oke. Ya. Oke, Dokter Ami masih ada pertanyaan yang masuk nggak nih? Iya, jadi kalau misalnya mengalami obesitas, lalu Mas Yudi, saya itu mau mengurangi nafsu makan, tapi saya ingin meningkatkan rasa kenyang. Apakah dengan terapi diet dengan akupunktur ini bisa membuat saya tetap nyaman? Ini dari Bu Gracia. Oke, selamat malam Bu Gracia. Saya langsung jawab. Ya. Silakan. Nah, begini Bu Gracia, selamat malam ya Bu Gracia. Bu Gracia ada di mana nih? Di Bekasi. Bekasi, oke. Nah, begini Bu, kita itu sebetulnya dirancang mungkin cuma di tubuhnya kita itu mungkin cuma makan 1 kali atau 2 kali sehari. Tetapi kita itu terus ngerubah itu semua. Iya. Merubah itu semua. Misalnya kalau kita kerja ini kayak Mbak Indah ya atau Dokter Ami gitu kerja. Sementara kerja tiba-tiba ada yang ulang tahun. Selamat ulang tahun jam 10 pagi. Padahal itu waktunya makan atau bukan? Bukan kan? Bukan. Nah, jam 10 datang Black Forest. Sikat Black Forest gitu ya. Nah, setelah itu jam 11 belum makan siang nih. Belum makan siang, datang lagi gorengan. Akhirnya makan gorengan. Jadi akhirnya pola makan itu terganggu. Jadi pola makan yang mesti Terganggu. dilakukan. Nah, kemudian biasanya seorang akupunturis itu meletakkan titik jarum tekan itu biasanya di sini. Jadi ada jarum yang bisa dibawa pulang ke rumah. Oke. Nah, itu untuk memberikan warning kepada tubuhnya dia atau berkomunikasi kepada tubuhnya dia. Misalnya tadi kan jam 10 karena sudah sering dikasih makan jam 10, tubuh itu menganggap bahwa jam 10 itu dia harus dapat makanan. Tapi kan sebenarnya enggak, dia baru jam 12 atau jam 1 dia bisa makan. Iya. Nah,
supaya tubuh kembali lagi kepada posisi yang semula. Pada saat rasa lapar itu muncul, dia bisa menekan di telinganya itu, di jarumnya itu sebanyak 3 kali atau 5 kali ya, sehingga rasa lapar itu hilang. Sehingga seperti dia mengkomunikasikan, sabar dulu dong. Oke. Gitu. Iya, Jadi iya. ada alarm gitu ya. Kita melatih lagi tubuhnya kita supaya kembali ke habitat, tapi jangan sudah dilatih terus disikat lagi. Nah, itu pertanyaannya ada yang masuk nih. Oke, Dokter Ami, Ya. pertanyaannya ditahan dulu ya karena kita mau kasih dulu nih satu lagu untuk The Healers semua. Ini dedikasi untuk Tina Turner ya. Dokter Ami tadi requestnya dari Dokter Ami. Ya pasti kita appreciate ya untuk Tina Turner ya. Oke, Tina Turner. Ya, dan pastinya The Healers untuk The Healers semua yang pengen tanya-tanya lagi terkait dengan terapi akupunktur, apakah betul bisa membantu program dietnya The Healers. Nah, jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi masih dalam Health and Lifestyle Highlights, tentunya masih barengan gue Indah Firdaus dan juga Dr. Ami dan Mas Prayudi ya. So stay tuned only on the best streaming radio in Indonesia. The Hills Radio. The Hills Radio, your music and lifestyle. The Healers. This one is Tina Turner. What's love got to do with it? And you are back. We are still on Health and Lifestyle Highlights. Masih ngobrolin tentang apakah betul terapi akupunktur bisa ngebantu dietnya The Healers. So kita tanyakan lagi pada ahlinya, Dr. Ami and Mas Prayudi. Silakan. Ya, di Healers masih bersama saya dan Mbak Indah dan Mas Prayudi. Kita kembali di program diet dengan terapi akupunktur. Tadi beberapa The Healers sudah kirim pertanyaan bagus banget. Nah, ini pertanyaan lagi nih Mas. Apakah kalau saya diet dan dibantu dengan terapi akupunktur itu, saya masih bisa makan makanan biasa? Maksudnya gorengan dan lain gitu loh. Es krim gitu ya, dari Mbak Zami ya. Makanan biasa atau makanan enak sih dok sebetulnya? Iya, makanan biasa, maksudnya sehari-hari ya. Oke. Pemahaman, maksud saya tuh kalau maksud dia mungkin ya gorengan, terus es krim, bakso dan yang lain Mbak Indah. Itu dari Mbak Zami. Lalu pertanyaan berikutnya, kalau dia ikut terapi dari Mas Prayudi, berapa kali dia makan sehari gitu loh ya? Pertanyaan ketiga, apakah setelah terapi dari Mas Yudi ini yang tadi mengatakan 10-12 kali ya, dari lumayan sih ditusuk-tusuk. Iya. Itu apakah obesitas saya bisa balik kembali, atau kata Mbak Indah tadi ada juga bertanya apakah ini permanen? Iya, betul. Silakan jawab. Oke, yang pertama tadi apa? Apakah kalau saya mengikuti terapi dari Mas Prayudi itu, saya bisa tetap makan makanan biasa? Oke. Ya gorengan. Maksudnya akupunktur jalan, makan gorengan jalan ya. Oke. Betul. Kalau saran saya sih kan begini, sebetulnya kita itu punya batasan. Misalnya gini, kita harus ngikutin polanya kita yang zaman dulu gitu kan. Dulu itu kan kita berat badannya kita ideal gitu. Terus tiba-tiba berat badannya kita mulai naik, mulai bertambah dan segala gitu. Jadi sebetulnya salah satunya seperti saya cerita tadi itu adalah akupuntur itu membantu Anda mengembalikan kondisi. Makan 3 kali, jangan makan berkali-kali. Kalau makan berkali-kali ya jempol, nggak bisa juga. Jadi jangan dengan akupuntur ini terus bablasan semua, nggak ada di mana-mana. Menurut saya tuh nggak ada yang seperti itu. Walaupun udah di terapi lagi ya. Iya, jadi menurut saya sih kita mengembalikan dulu pola hidupnya kita, lifestyle-nya kita. Makan 3 kali, kemudian bergerak itu juga penting gitu loh. Yeah. Jadi terus apa yang kita makan itu juga, nah itu bisa didiskusikan mungkin dengan ahli gizi atau yang ahli yang lain gitu kan. Gitu. Ya. Gitu, Mbak. Baik, sekarang pertanyaan kedua dari Mbak Zami tadi. Kalau dia ikut terapi dari Mas Prayudi, Mbak Zami ini kan diet, udah diaturin, tapi dia nanyain sebenarnya berapa kali sih dia bisa makan? Mungkin makanan pokok ya, apa pagi, makan siang, makan malam itu nggak terganggu. Iya. Karena saya terus terang lagi diet, tapi makan nasinya cuma dikasih 5 sendok. Ya itu, jadi kita punya aturan pertama sekali itu katakanlah kita makan tiga kali sehari. Gitu.
jangan ditambahin, jangan makan Black Forest atau Enak loh. macam kayak gitu ya. Jadi kembali dulu ke 3 kali itu, latih lagi kembali tubuh kita untuk kembali ke situasi yang dulu kita waktu Sebelum kita obesitas. kecil, ya. Oke. Jadi Nah, Mas itu. dihitung lagi BMI-nya nggak? Bisa Sebelum mulai? dihitung. Dihitungin ya. nah. Jadi kira-kira targetnya berapa kilogram? Ya, gitu itu ya? juga penting target itu. Jadi misalnya begini, dia kelebihan 10 kilo. Kalau 10 kilo itu harus diselesaikan dalam waktu 1 bulan, itu kan juga nggak sehat juga. Iya. Gitu loh. Artinya ada sesuatu tiba-tiba loss gitu, Anda juga bisa tidak terjadi keseimbangan. Padahal kan akupuntur kan harus harus ada keseimbangan. Itu pelan-pelan gitu. Baik. Jadi itu juga harus kita bagi misalnya 3 bulan atau 4 bulan untuk Targetnya makan ya. itu gitu. Itu diet sehat jadinya ya. Iya. Nggak tiba-tiba ya jadi Iya, Cinderella. nggak drastis ya. Jadi kayak- Baik, jadi makannya masih tetap diatur. Iya. Makan pagi boleh, makan siang boleh, makan malam boleh. Iya. Cuman jangan langsung lahap Iya. atau makan Black Forest di antara. Oke. Cemilan. Oke, pertanyaan berikutnya dari Mbak Sami tadi, Mas Prayudi dijawab dong. Apabila saya ikut terapi dari Mas Prayudi, saya sudah mendapat berat badan ideal, apakah saya bisa balik menjadi obesitas lagi? Iya, atau itu akan stay permanen gitu ya. Sama yang diterima pertanyaan Mbak Indah. Iya. Ya, silakan. Jadi sebetulnya akupuntur itu melatih Anda untuk kembali ke pola yang lama gitu ya, atau pola yang lebih sehat. Setelah Anda terapi, Anda kembali lagi ke kebiasaan Anda yang dulu sebelum terapi, makan nggak diatur, kemudian ngawur semua, ya pasti kembali lagi gitu loh. Nggak ada rasanya itu orang Yang yang sekali terapi flu ya. itu ya, flu minum obat sembuh dan nggak flu lagi gitu kan, itu kan Iya. nggak ada. Iya. Jadi tergantung kebiasaan karena dorongan di sekitar kita itu kan godaannya itu Iya. besar banget. Nah, bagaimana kita mengatasi itu? Gitu. Oh, Iya. baik. Jadi Iya. nggak menjanjikan. Setelah Iya. di terapi terus Anda terus Tergantung gaya hidupnya ya Dokter Ami ya. Oke. Itu Iya, normal iya. aku kira. Vaksin aja perlu diulang ya kan? Masa iya gitu kan? Terus aku akupunktur sekali. Benar, yang harus berjanji tuh pas yang di terapi ya. Ini berjanji nih punya komitmen nih, Iya, nggak mau iya, ini harus. iya. Makanya Dokter Ami ya, pentingnya itu mindset. Nah, iya betul. Kenapa Anda harus membentuk tubuh yang ideal? Misalnya Anda ingin lebih sehat di masa yang akan datang. Kalau punya anak kecil, Anda ingin melihat anak-anak itu tumbuh besar, berkeluarga, punya cucu. Wah, Iya. itu luar biasa itu. Kalau itu digoyang gitu, istilahnya itu digoyang. Jadi dia antara mau makan Black Forest, ya kan? Dengan keinginannya yang ingin melihat anak cucunya itu dengan sehat, itu lebih besar yang melihat anak cucunya. Kalah Black Forestnya ditendang. Wah, Enggak dong, Oke. boleh sih sendok ya. Tapi itu kan manis. Oke, pertanyaannya tentang manis nih sama nih. Dari Bu Dini, sangat menarik ini tentang akupunktur. Pertama kali saya mendengarnya Iya. tentang terapi diet dengan akupunktur. Apakah bisa bagi wanita hamil? Oke. Ya, yang kedua pertanyaan dari Bu Leri, apakah orang-orang diabetes itu atau hipertensi karena dengan kenaikan berat badannya ini ya, kencing manis atau diabetes bisa diobatin dengan terapi akupunktur? Ya banyak pertanyaan masuk. Oke. Silakan. Ini di aku juga ada 2 pertanyaan dulu ya. Ya, kalau yang pertama tadi mengenai ibu hamil. Iya, boleh nggak? Ibu hamil itu saya rasanya tidak terlalu bisa menjawab karena itu dia harus konsul sama dokternya, dokter kandungannya ya. Nanti Oke. seperti apa dia itu baru nanti setelah itu. Dan juga begini, Anda yang sedang hamil itu hati-hati juga ke akupunturis. Jadi si akupunturis itu akan selalu bertanya begini, kalau pasiennya seorang wanita dan dia melihat perutnya agak sedikit besar, dia harus hati-hati. Aku nggak ya? Apakah ibu sedang hamil gitu ya? Karena apa? Karena ada beberapa titik yang itu tidak boleh digunakan untuk ibu yang sedang hamil, karena itu bisa mempercepat istilahnya
Apa menimbulkan kontraksi? Ya. Oke. Memicu kontraksi ya. Atau memutar si jabang bayi di dalam perut. Oke. Jadi itu hati-hati sekali. Bersabar aja dulu Iya. setelah lahiran. Iya, setelah lahiran. Baru ketemu konsul sama Mas Ya, Prayudi betul. ya. Jadi Iya, setelah beres silakan. semua, Ya. baru. Oke. Baik. Nah, Oke. berikutnya dari Bu Leri yang mengalami diabetes, apakah berat badannya naik katanya sejak sebenarnya bukan sejak dia kencing manis dia berat badannya naik, karena berat badannya naik dia kencing manis Bu Leri ya. Oke, exactly katanya. Sekarang gimana untuk mengatasi berat badannya untuk seimbang? Karena dia juga disuruh sama dokternya turunin berat badan dengan terapi akupunktur ini. Silakan Mas Prayudi. Saya langsung mengiyakan yes. Oh, Akupunktur ini akan sangat banyak membantu Anda yang sedang mengalami diabetes. Dan itu sudah saya rasakan sendiri karena saya juga menggunakan itu. Akupunktur. Jadi berat badan saya di awal itu 88. Sekarang saya turun sampai 10 kilo atau 11 kilo gitu. Dalam berapa lama tuh Mas Prayudi turun sampai 10-11 kilo itu? Agak ekstrim, tapi jangan diikutin. Saya satu setengah bulan. Wow, cepat ya. Coba gimana caranya itu? Itu kayaknya kombinasi ya. Mbak Indah dengar Saya itu jadi tertarik. segera. Itu kombinasi ya. Iya. Dan agak sedikit memang Terlalu agak ekstrim ya. agak Jangan ekstrim. ya. Jangan Oke. seperti itu. Buat don't try this at At home. home. Oke, jadi mau jawab ke Bu Leri bahwa terapi diet untuk diabetes kencing manis ya Healers dengan bantuan terapi akupunktur itu Iya. katanya yes, sangat bagus karena beliau juga sudah membuktikan untuk dirinya sendiri tapi sangat ekstrim. Nanti gimana kalau saya kasih nomor WhatsApp-nya Mas Yudi ya. Boleh ini Bu Eri dilanjutkan untuk terapi. Ya. Dan semua juga The Healers yang mengalami gangguan kencing manis atau diabetes ternyata ini satu positif pengobatan bahwa bisa diterapi dengan akupunktur. Iya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah terapi berat badan itu juga membantu untuk menurunkan kadar gula darah? Pasti. Jadi kan dua ya sumbernya kalau diabetes itu dua. Pertama itu dari makanan, yang kedua itu karena stres. Oh. Nah, biasanya kalau makanan kita bisa kontrol. Misalnya kita bisa menghindar makanan itu kan yang manis-manis ya. Tetapi yang susah itu adalah stres. Iya. Pada saat kita nggak bisa, kita nggak tahu ya. Tiba-tiba ada orang yang kita tidak suka, itu membuat kita langsung stres atau terpicu kita punya stres. Nah, kondisi itu kalau di dalam tubuhnya kita itu banyak lemak. Nah, pada saat kita stres, kita tidak makan makanan manis. Nah, tubuh itu akan mengambil lemak yang ada di dalam tubuh kita, kemudian dipecah, dan itu menjadi gula darah. Karena dia menganggap stres itu membutuhkan tenaga gitu. Jadi selama Anda nggak turun, berat badannya nggak turun, itu gula darahnya juga akan tinggi. Oh, oke. Jadi memang harus dibantu dengan menurunkan berat badan sehingga korelasi penurunan berat badan biasanya dengan penurunan kadar gula darah. Kadar gula darahnya ya. Sebenarnya kan komplikasinya yang kita cegah ya. Kalau gula darahnya stabil atau normal, berarti kita lebih sehat lagi ya. Udah bagus banget dong ya terapi ini. Iya. Dan jangan lupa bahwa diabetes itu the mother of disease kan? Karena bisa merembet kemana-mana ya. Oke, dokter ini ada 2 pertanyaan nih sama Mas Prayudi ya. Silakan. Yang pertama itu adalah saya pernah mengikuti akupunktur nih kata yang nanya ya, tapi terus dikasih teh herbal juga. Nah, turun sih berat badan, tapi itu sebetulnya yang efek tuh apanya? Apakah akupunkturnya, apakah teh herbalnya katanya gitu. Itu yang pertama dulu deh. Coba gimana Mas Prayudi? Oke, jadi saya nggak tahu ya, kita nggak bisa, karena itu harus kita harus lihat. Memang dalam kalau kita mau lakukan seperti ini, memang harus apakah itu hanya akupunturnya aja atau ada faktor lain. Tetapi menurut saya
begini, kita harus kembali lagi ke tujuan kita. Oke. Kita mau apa nih? Kita kan mau turun berat badan atau mencapai tubuh yang ideal. Iya. Ya nggak apa-apa juga, mungkin ditambah teh herbal juga supaya lebih cepat. Oke. Sehingga itu juga bisa membantu. Pasti antara keduanya itu pasti Saling ini ya. Iya. Oke, tapi kalau misalkan akupunturnya sendiri tanpa teh herbal pun sebenarnya bisa aja ya, Bisa. Mas Prayudi ya. Oke. Yang berikutnya adalah ini pertanyaan iseng aja sih, kalau Mas Prayudi turun 10 sampai 11 kilo dan Mas Prayudi itu kan ahli ini ya akupuntur ya. Itu nusuk diri sendiri. Iya dong, kan bisa kan? Juga Oke. bisa sendiri. Ngomongin tentang nusuk diri sendiri, coba kita boleh dong lihat demonya nih, sepertinya, ya kan? Boleh. Boleh langsung dimainkan, Mas Prayudi? Boleh. Aku yang jadi Ya. orang korbannya, Oke, korbannya dia mau ngeliat ini dulu ya. Dia mau ngeliat saya langsung melakukan untuk diri saya sendiri kan, self acupuncture seperti itu. Oke, silakan, Oke. silakan. Yang pertama sekali kita tetap harus higienis, jadi kita harus melakukan alkohol dulu, ininya kita melakukan ya. pembersihan dengan menggunakan alkohol gitu ya. Kita sudah bersih, Ini alkohol ya Mas? alkohol, Oke. bukan aqua ya. Terus berapa persen? Bukan aku, apalagi beauty water ya. Nggak boleh nyebut merek selain batik air ya di sini. Ya. Saya akan tes. Ini juga dalam pelajaran di awal sekali, seorang akupunturis harus berani untuk menusuk dirinya sendiri. Oke. Oh, itu Dan termasuk saya ya salah dan satunya. Saya tidak tidur waktu masuk hari itu gitu, karena apa? Saya sangat ketakutan juga. Tapi setelah beberapa kali, akhirnya bisa juga ya. Lebih Menarik berani nih. gitu. Tantangannya soalnya seorang dokter itu nggak ada begitunya soalnya. gitu. Jadi- Orang biasanya takut dengan jarum. Oke, jarumnya itu seperti ini, teman-teman ya. Ini dry needles ya? Ya, dry needle, dan jarum ini sangat murah sebetulnya. Jadi tidak ada alasan untuk seorang akupunturis itu menggunakan jarum bekas. Jadi pertanyaan itu paling banyak sekali saya terima. Apakah itu jarumnya jarum baru atau jarum bekas? Ngapain kita pakai jarum bekas? Iya. Karena kalau itu ada apa-apa, kita mempertaruhkan karir kita. Ya, udah sekolah susah-susah, terus tiba-tiba kita gara-gara itu ada terjadi apa-apa dengan klien kita, nggak sebanding lah itunya dengan harga jarumnya. Iya, oke. Jadi kemudian kita buka. Ini sebentar Mas Prayudi, by the way saya ingatin lagi sama The Healers bahwa nanti visualnya bisa disaksikan di The Heals TV ya. Jadi kalau sekarang masih denger audionya aja, coba dibayangkan dulu aja ya. Nanti dilihat di The Heals TV YouTube channel ya. Oke, silahkan. Loh, setipis Oke, rambut jadi, aku ini. Waduh. kecil sekali dan Tipis ya. lebih tebal mungkin jarum suntik kali ya. Anda divaksin itu lebih tebal jarumnya seperti Ini seperti sehelai Iya, rambut ya, The Healers. Jadi ada bagian yang tajam dan ada bagian yang meluntir di belakang yang seperti ini. Dan kalau kita tusuk seperti ini ya, posisi jarinya itu harus seperti ini. Karena apa? Jari yang depan ini yang akan mengarahkan ke arah mana, ke arah titik yang akan kita tusuk seperti itu. Kalau kita seperti Wow, ini, nusuk sendiri. ya, ini, oke. Ini menempel, kemudian langsung masuk, cus. Kemudian kita masuk, kita rangsang dengan diputer untuk memancing qi supaya keluar. Apa itu qi? Adalah energi, sehingga dia bisa seperti ini. Jadi dia masuk, cus. Kemudian kita. Ini untuk di titik ini untuk apa Mas? Nah ini titik ini adalah last intestine atau usus besar ya. Biasanya kalau orang kesulitan buang air besar, sembelit seperti itu, kita bisa pakai ini. Tetapi lebih daripada itu, apalagi nih titik ini juga punya khasiat yang macam-macam seperti itu. Lakukan Tusuk orang dia harus bisa merasakan dulu. sendiri. Iya, Gitu. iya. Jangan sampai dia nusuk sakit, orang lain yang sakit gitu. Saya senyum-senyum aja sih melihatnya ya, nggak ngeri-ngeri banget gitu. Iya. Oke. Oke, ini dicampur. Mohon maaf kan ibunya dokter ya, jadi nggak biasa aja. Jadi kemudian yang jarum-jarum bekas ini kita kumpulin, Oke. nanti akan kita buang ke tempat pembuangan yang sudah ditentukan. Kita tidak bisa juga buang sembarangan. Oke, Gitu, iya. seperti itu ya. Iya, iya. Sekarang The Healers demonya adalah Oke. menurunkan berat badan saya ya, dengan terapi akupuntur dari Mas Yudi. Dan sekarang di telinga saya apa di Ya, mana? jadi
Saya telinga tadi luar. sudah berbicara bahwa ada namanya hunger point, titik lapar, Iya. dan itu adanya di telinga. Mhm. Ini alkoholnya bersih ya, Dok ya. Tadi Iya. kan katanya apa? Bersih ya. Nanyain tadi Dailers apakah pakai alkohol? Iya katanya. Malah pasti lah. Tapi alkohol suap lagi. Mahal ini alkohol. Mahal ya. Jangan Oke. singgung-singgung mahal ya. Jadi enggak alkoholnya. Jadi Oke, ini jadi adalah ini titiknya di titik. sini ya. Oke. Oke. Kira lo Dikasih kayak alkohol. pasang anting gitu ya. Oke. Di depan daun telinga saya di depan. Iya. Kembali lagi kita Oke. buka jarumnya ya. Dealer. Jadi ini bukan jarum bekas ya. Oke. Bukan jarum bekas. Saya kok jadi grogi mau nusuk Oh. bekas. Jangan grogi. Aku kan mestinya grogi tapi saya enggak kan. Oke. Saya tuh Ada sakit nggak sih dok itu? Enggak sama sekali. Udah mulai ketusuk itu? Lihatlah aku senyum. Kan bisa aja senyumnya itu karena di depan kamera. Enggak beneran, ini Nggak sakit Nggak ya? terasa, beneran. Saya paling takut dengan jarum suntik Dailers, tapi Oke. ini nggak ada rasa sama sekali. Oh tidak terasa. Padahal Mas Prayudi katanya grogi tadi. Mau nusuk saya. Berapa titik by the way Mas Prayudi? Nggak ada sosok. nanti kita lihat dan ada juga titik stres ya, titik harus lebih tenang ya. Oke. Biasanya kan orang kalau yang saya singgung tadi ya bahwa stres itu kan menaikkan gula darah. Iya iya iya. Nah, kita juga kan tambahin titik, ada namanya titik di sini, Oke. senmen, Ya. itu untuk ketenangan. Kayaknya kalau untuk Gen Z itu berarti mungkin salah satunya adalah harus cari pacar Ini, akupunkturis dok. Ya, Mbak Indah, Ya. Dailers ini udah jarum yang kedua. Ini jarum kedua ya. Jadi keren kok kelihatannya. Jadi kayak aksesoris nih. Sakit sama sekali. Jadi kayak aksesoris malah dok. Iya. Nah, Saya ini paling dia. takut sebenarnya sama jarum suntik, tapi hari ini enggak. Enggak. Sama sekali enggak ada rasa. Apa sama akupunturisnya nggak? Bener, turisnya yang jago. Malah tapi yang dia yang keder sebenarnya. Oke, ini nggak sakit sama Nggak sakit sekali. ya. Berarti udah 2 jarum Nah, ya itu ya. Pertanyaan saya ini berapa lama dipasang? Oke, ini minimal ya 30 menit. Tetapi 30. biasanya kita kalau nggak ada klien, kan ada orang yang menikmati ini sangat menikmati. Biasanya kita 45 sampai 1 jam. Ini Oke. biar- Jadi kita baca buku atau Kalau melakukan bisa apa? jangan baca buku. Oh, mesti tenang. Di relax, Oh. menikmati. Nonton gitu? Pikiran jadi ini, Jadi nggak benar. kacau. ya. Oke, jadi ditusuk Dailers. Sarannya Mas Yudi adalah setelah kita diterapi dengan ini, menunggu sampai 30 menit 30 Oke. sampai 45 45 menit, Iya. dan kita harus relax. Relax ya. Boleh dengerin musik nggak nih? Nah, karena apa? Berikanlah kita sudah begitu banyak menggunakan tubuh kita. Kenapa kita datang ke terapi akupuntur itu tidak memberikan sesuatu yang terbaik untuk tubuh kita? Waduh, Oke, bagus luar banget. biasa. Kita dalam Ya, agama juga kita harus diminta begitu untuk ya. menjaga. Tubuh, betul tidak boleh menzolimi lah ya. Kadang-kadang saya juga dapat klien itu seperti itu. Jadi sudah ditusuk tapi masih melihat HP lah, melihat ini gitu. Oke. Saya bisa baca nih. Iya, Dokter Ami dan Mas Prayudi, kayaknya karena kita nggak mungkin nunggu sampai 30 menit kan ya. Satu lagi titiknya. Oke, oh satu lagi titik silahkan deh, boleh deh. Nah, ini Iya. titik dewa ya. Oke. Titik dewa di betis gua nih. Titik dewa. Jadi dia kurang lebih posisinya adalah ini ada lutut. Untung aja betisnya orang. Jadi dia 4 jari di bawah lutut, 4 jari di bawah lutut. di sebelah luar dari tulang kering. Oh, di sebelah luar dari tulang kering, 4 jari di bawah lutut. Oke. Jadi harus kita lihat apakah saya merasakan kesakitan. Iya. Udah diolesin alkohol Ada swab. oke, alkohol. Jadi Udah ini difokus kita ke sini. tusuk. Oke. Oke. Kemudian kita tusuk. Seperti ini The Healers. Sama sekali nggak terasa. Nggak terasa ya? Itu 1 jarum aja Mas ya? Iya, mestinya kiri Kanan. kanan. Oh, oke. Kalau ini kan tergantung bayaran kan. Kan di sini. Jadi dia jalan satu di depan Di sini titik telinga luar saya ini yang poin. hunger point, yang satu Semen di daun untuk- telinganya iya. untuk menurunkan stres. Jadi kalau stresnya terimbangi, katanya harus hidup harus seimbang, gula darah juga akan turun dengan bagus. Lalu satunya lagi di Titik lambung. titik lambung di depan tulang kering kaki saya, ya, itu di paling depan. Oke. Setiap titik yang dimasukkan Jarumnya? punktur ini, triangle
sama sekali saya tidak merasakan sakit. Jadi jangan takut. Buktinya saya dokter tapi takut sama suntikan. Tapi malam ini luar biasa, saya rasa tenang dan ya nyaman aja. Oke. Jadi pasiennya Mas Prayudi The Healers. Nah, cari tahu nanti ya, boleh banget main ke The Hills TV ya untuk cek episode kali ini diet dengan terapi akupunktur. By the way, Dr. Ami, I think time is up. So maybe sekarang saatnya Mas Prayudi untuk kasih kesimpulan deh terkait topik kita malam hari ini ya. Oke. Aha. Jadi meskipun akupuntur itu bisa menyelesaikan atau membantu program diet Anda, Iya. tetapi kaitan dengan yang lain-lain itu juga penting. Namanya yang paling penting adalah mindset. Iya. Atur dulu kenapa Anda harus mempunyai tubuh yang ideal. Kalau itu sudah, apapun yang Anda akan lakukan, insya Allah tujuan Anda bisa tercapai. Oke. Alright. Terima kasih The Healers, kita sudah di penghujung. Terima kasih Mas Prayudi yang Sama-sama. sudah datang untuk kedua kali. Yang pertama adalah mengatasi stres dengan terapi akupunktur dan malam ini mengenai diet dengan terapi akupunktur. Ya Mbak Indah? Yes. Semoga kedepannya Mas Prayudi juga masih bisa datang membantu The Healers Pasti makin dong. kita. Oke. Oke. Terima kasih yang telah mengirimkan pertanyaan. Pak Amin di Kendari, Pak Eling di Surabaya, Gracia, Bu Leri, dan satu Pudini, dan beberapa lagi yang belum sempat saya Oke, hai untuk Lua yang selalu mendengarkan dari Malaysia. Hai. Teman-teman The Healers di Papua juga yang selalu mendengarkan, dan di seluruh pelosok Nusantara. Semoga Yes. sehat selalu bersama kami dan sampai jumpa di Kamis depan. Mbak Indah, terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Selamat malam. Bye, thank you so much Dr. Ami and Mas Prayudi The Healers untuk lo semua. Iya, kita ketemu lagi ya di Kamis depan dalam Health and Lifestyle Highlights. Stay tuned only on the best streaming radio in Indonesia.